Selamat berjumpa dan salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Esther Solihin, dalam Renungan Harian hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Renungan Harian hari ini saya beri judul, Mari Mengenal Daniel. Saya akan membacakan kitab dari kitab Daniel di Perjanjian Lama, pasal 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada saat ini, apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian anggap sebagai yang baik dalam hidup Bapak, Ibu? Sebagai yang kuat, sebagai yang bisa menjamin kehidupan kita semua? Apakah kita merasa bahwa ketika kita memiliki uang yang banyak, itu adalah jaminan bagi hidup kita? Ataukah ketika kita memiliki rumah yang indah, atau mungkin ketika kita memiliki sebuah jabatan dan itu kita anggap sebagai sesuatu yang menjamin kehidupan kita? Ataukah karena tubuh kita kuat dan sehat, bahwa itu juga menjamin kehidupan kita? Mari kita belajar dari tokoh kita hari ini, Daniel, bahwa uang memang baik. Punya uang yang banyak itu oke. Punya jabatan juga baik. Tetapi ternyata semua itu tidak dapat menjamin bahwa kehidupan kita akan menjadi lebih sejahtera dan penuh damai sejahtera, dan bahkan mendapatkan hal yang baik dari Tuhan. Kita tahu siapa Daniel. Daniel pada saat bacaan yang saya bacakan tadi ada di tanah pembuangan. Dia menjadi orang buangan. Dan negara Babel pada waktu itu adalah negara yang tidak mengenal Tuhannya, bangsa Israel. Menghadapi situasi dan kondisi yang berat pada waktu itu. Pada saat itu, Daniel berada di sebuah karantina untuk menjadi pegawai istana raja. Tetapi Daniel menolak makanan-makanan yang disiapkan oleh kerajaan pada waktu itu. Padahal makanan itu dimaksudkan supaya Daniel dan teman-temannya menjadi sehat dan baik. Tetapi karena perintah Tuhan, karena hukum Taurat, maka makanan-makanan itu adalah makanan yang dilarang. Dan apakah karena jabatan, maka Daniel melanggar hukum Taurat? Ternyata sekalipun ada di tanah pembuangan, Daniel dan 3 orang temannya menolak makanan yang ternyata dilarang oleh hukum Taurat. Lalu mereka hanya meminta sayur-sayuran saja. Dan mereka menjamin bahwa sekalipun hanya makan sayur dan buah-buahan saja, yang dianggap bahwa makanan itu kurang sehat, maka Daniel dan teman-temannya mengatakan bahwa mereka akan tetap sehat. Dan nyatanya dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, maka di situ dikatakan bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Dan pada saat raja membutuhkan sebuah nasihat untuk perkara sulit, maka Daniel dan 3 orang temannya inilah yang menjadi andalan raja. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Daniel berada dalam sebuah situasi yang sulit. Dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia berhadapan dengan orang-orang yang mencoba menghancurkan hidup mereka. Karena kepandaiannya, karena mereka banyak yang iri hati kepadanya. Tetapi Daniel tetap teguh di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan.
menghadapi situasi dan kondisi yang berat, menghadapi adat istiadat yang berbeda, menghadapi budaya yang berbeda, menghadapi tantangan yang berat. Dan belum tentu semua orang mau mendukung dan mau menolong Daniel dan mau berada di dekat Daniel dalam keadaan sulit pada waktu itu. Tetapi Daniel dan 3 temannya tetap teguh kepada Tuhan sekalipun dalam situasi sulit. Mengapa Daniel berani menghadapi situasi yang sulit tersebut? Semuanya mudah ditebak Bapak Ibu sekalian. Karena Daniel punya identitas yang dipelihara dalam hidupnya. Apakah identitas itu? Identitas itu adalah identitas sebagai umat Tuhan. Dengan identitas ini Daniel membentuk diri dan karakter dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dengan identitas ini, Daniel berani menghadapi kesulitan, menghadapi rintangan, dan menghadapi godaan, menghadapi masa-masa yang berat. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukan soal harta benda, bukan soal kekayaan, bukan soal jabatan, bukan soal kedudukan. Tetapi dalam kehidupan kita, yang harus kita bangun adalah karakter dan iman. Dan itulah identitas kita, karakter dan iman kepada Yesus Kristus. Itu ketika dibangun dengan teguh dan kuat dalam kehidupan kita, akan menghasilkan juga sesuatu yang baik yang terus bertumbuh di dalam diri kita. Ketika kesulitan datang, maka kita akan punya satu identitas. Saya adalah umat Tuhan. Saya adalah milik Kristus. Sehingga dengan kesulitan apapun, maka kita bisa berkata, Tuhan, berjalanlah bersama dengan saya. Tuhan, jangan tinggalkan saya. Dengan identitas bahwa saya adalah milik Kristus, maka saya akan berkata, ketika saya menghadapi masalah yang berat, ketika saya menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, maka saya akan berkata, Tuhan ada bersama dengan saya. Maka saya akan sanggup menghadapinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Dalam segala situasi, dalam segala persoalan dalam hidup kita, mari kita hadapi dengan satu identitas. Kita adalah umat Tuhan. Dan selalu katakan, Tuhan, berjalanlah bersama saya untuk menghadapi ziarah iman hari ini. Tuhan memberkati. Amin.